Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heriet. Kali kita akan kembali mengomentari video dari Didi Juli yang berjudul Doditan Ketampol Septuaginta dan Naskah Qumran guys. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya mau menanggapi video dari Kodonditan, polemikus yang sedang viral, lagi ngehit di sebelah yang menggeser ketenaran Ustadz Kainama. Kasihan Ustadz Kainama ya, tergeser ya. Nah, apa yang mau saya tanggapi dalam video ini mengenai Septuaginta yang pernah dikoreksi atau diubah-ubah oleh bapak-bapak gereja. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Sekarang saya punya kitab ini, Septuaginta. Ya. Septuaginta ini adalah terjemahan ke dalam bahasa Yunani dari ini. Dari ini tanah yang bahasa Ibrani kan? Tanah diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Okay. Ini yang menjadi PL-nya orang Kristen. Dasarnya PL orang Kristen dari sini gitu. Tapi ini sudah mengalami koreksi oleh bapak-bapak gereja. Istilahnya sudah mengalami apa ya? Perubahan yang bisa dikatakan menjadikan seolah-olah Septuaginta ini berbicara mengenai Yesus di PB gitu. Itu juga sempat dijadikan reactionnya ke Kodondi, bahwasanya Kodondi berpendapat atau berasumsi itu sudah dikoreksi bapak-bapak gereja. Bisa dibuktikan nggak nih? Oke, nanti saya buktikan. Sekarang saya mau buktikan dulu tadi yang Yesaya 7:14 ya. Oke. Begini ya, Al-Baikan bahayanya suatu kitab yang sudah asli, yang dalam bahasa Ibrani, lalu diterjemahkan bahasa Yunani, lalu dipegang oleh bapak gereja dan dicampur dengan dogma, diaduk dengan dogma. Nah, itu bahaya di situ guys. Di situ timbul bahaya karena berada di tangan orang tidak tepat gitu ya. Kitab suci yang asli ya, yang bahasa Ibrani lalu diterjemahkan ke Yunani ya, bahasa penjajah Israel zaman Yesus, lalu dipegang oleh bapak gereja, diubah. Nah, itu bahaya di situ guys. Kenapa di Yesaya 7:14 kata Ha'almah diterjemahkan menjadi Parthenos? Kenapa di Keluaran 2:8 menjadi Nianis? Kenapa tidak konsisten? Ini gue tunjukin di sini. Nah ini. Di sini Yesaya 7:14 nih. Di sini ada kata-kata Parthenos. Oke. Ya, ini tulisan ini Parthenos nih. Di sini apa jadi? Virgin. Iya. Ya kan? Sedangkan di Keluaran ini diterjemahkan dari kata Ha'almah ya. Sedangkan kalau kita keluaran 2, nah ini di Keluaran 2:8. Kata yang sama Ha'almah diterjemahkan menjadi apa? The young woman. Nih, Neanis. Ini bukan Parthenos. Ini yang woman. Kalau ini kan mungkin nggak ada hubungan lah ya, nggak bisa dijadikan nubuat. Tapi kalau Yesaya kan enak banget tuh. Ada perawan yang akan punya anak, disebut Immanuel. Di Matius 1:23 disebutnya Yesus juga akan dinamakan Immanuel. Padahal di seluruh PB nggak ada orang manggil Yesus Immanuel gitu. Nggak ada. Jadi penulis Matius mengutip dari Yesaya 7:14 yang ada di sini, karena di sininya menggunakan Parthenos, jadi Matius 1:23 menerjemahkannya anak darah. Oh, oke. Ya. Jadi kalau begitu, PL-nya orang Kristen sama nggak dengan tanahnya Yahudi? Pendapat yang pertama tadi itu menurut saya aneh dan terkesan. Itu masuk akal sekali ya, masuk akal sekali. Karena PL itu kan adalah sesuatu yang ditolak oleh mereka. Jadi ada mereka ya, PL itu ada di kitab mereka, tapi tidak berlaku. Aneh guys, gitu kan? Kalau kita berlaku, semua disampaikan itu berlaku gitu. Kecuali ada masa-masanya gitu, ya masa-masanya. Ya, tapi ini tidak. Mereka betul-betul bukan karena masa, tapi betul-betul ada kejadian yang mereka anggap itu adalah ya tadi itu berdosa-dosa gitu. Satu kejadian menghapus semua PL, lebatkan kehidupan hiasan guys. Pokoknya tidak, kita memang sesuaikan dengan zamannya gitu, beda dengan mereka gitu kan. Jadi secara kasuistisnya hal yang berbeda gitu. Ngawur ya, karena ini merupakan sebuah asumsi pribadi yang liar daripada fakta sejarah yang sebenarnya, di mana Kodonditan mengatakan bahwa jadi saya katakan tidak ada fakta sejarah.
Karena sejarah itu tulis berdasarkan kesaksian manusia, dan yang paling penting ada juga yang sejarah yang bisa kita percaya, yaitu info A1 dari Tuhan. Apa itu? Yang disampaikan melalui nabinya yang official, yaitu semacam Nabi Muhammad, Yesus, Musa, Ibrahim, itu official, resmi dari Tuhan. Itu yang kita percaya, itulah info A1 dari Tuhan yang disampaikan oleh para nabi itu. Di luarnya adalah sesuatu yang belum tentu kita dapat percaya, yang harus kita telisik lagi, yang harus kita teliti lagi dan kita bandingkan, guys. Seperti kesaksian Lukas, Matius, dan sebagainya, guys. Septuaginta mengalami koreksi atau perubahan oleh bapak-bapak gereja karena untuk menguatkan nubuatan kedatangan Yesus di perjanjian baru. Jadi seolah-olah Yesus itu sudah tertulis di dalam Septuaginta. Nah, anehnya di mana? Nanti saya akan jelaskan. Nah, faktanya tidaklah demikian, karena fakta sebenarnya bahwa Septuaginta itu sudah ditulis sejak abad ketiga atau pertengahan abad ketiga sebelum Masehi oleh 70 sampai 72 rabi-rabi Yahudi yang berbahasa Yunani di Alexandria. Nah, ini aneh sekali. Ya, ditulisnya baru abad ketiga, bukan ditulis pada waktu Yesus hidup. Makanya beda yang Al-Quran. Quran itu tulis ketika Nabi Muhammad masih hidup, Al-Quran itu ya, dihafal dan ditulis, lalu diturunkan turun-temurun diwariskan gitu. Tidak ada perubahan di situ. Jadi apa yang didengar dan dihafal ditulis pada zaman Nabi masih hidup itu tinggal diturunkan, diwariskan turun-temurun. Itu beda dengan mereka gitu. Baru ditulis di abad ketiga, 2 abad setelah Yesus pergi, 3 abad bahkan. Yesus kan hidup di abad pertama. Ingat ya, tanggal 1 Masehi adalah mulai dari Yesus pergi itu diperingati sebagai tahun apa? Saya lupa pergi Yesus atau lahirnya dia. Yang penting Masehi itu adalah diambil dari Yesus itu sendiri gitu kan. Dianggap sebagai tahun Yesus Masehi itu. Ya, makanya 1 Masehi itu adalah, saya lupa itu antara Yesus lahir atau Yesus pergi gitu kan. Tapi artinya ada, kalau abad 3 berarti ada sekitar 2 atau 3 abad ditulis setelah Yesus pergi. Harusnya kan nggak begitu. Quran tidak pernah begitu. Quran itu tidak pernah ditulis baru ya, nggak pernah. Betul-betul tinggal mencontek dari apa yang sudah ada sebelumnya, diwariskan turun-temurun, guys. Berupa hafalan, tulisan itu tinggal di copy paste saja gitu. Sehingga tidak terjadi perubahan dan tidak terjadi hal-hal yang merupakan kesaksian manusia, nggak ada di Quran gitu. Semuanya lah firman Tuhan, nggak ada satupun kesaksian manusia. Tapi lihat mereka, ada kesaksian dari Rabi Yahudi misalnya di abad ketiga. Ini aneh sekali, guys, gitu kan. Atas perintah Raja Ptolemeus II. Kenapa harus diterjemahkan dalam bahasa Yunani? Karena pengaruh Helenisme, di mana bahasa Yunani ini menjadi bahasa wajib, bahasa pergaulan sehari-hari di semua wilayah Kekaisaran Romawi. Nah, awalnya yang diterjemahkan hanya 5 kitab Musa saja, atau kitab hukum Taurat, atau kitab Pentatok. Baru kemudian disusul kitab-kitab yang lain sampai pertengahan abad kedua Masehi, sampai 100 Masehi. Jadi itu ya, jadi bertahap penerjemahannya dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Kitab Septuaginta ini juga disebut LXX dalam bahasa Latin yang berarti 70. Ini berdasarkan dari jumlah orang yang menerjemahkan, yaitu 70 sampai 72 orang. Mungkin ada pertanyaan ya, apakah dalam penyalian itu ada kesalahan? Nah, menariknya adalah pendapat seorang Yahudi, seorang sejarawan Yahudi yang bernama Josephus. Dalam buku Apologetika tulisan Josh McDowell volume 1 ini, Josephus mengatakan demikian mengenai penyalinan kitab-kitab suci. Josephus, seorang sejarawan Yahudi pada akhir abad pertama sebelum Masehi, menulis, dan betapa teguhnya kita menaruh kepercayaan pada kitab-kitab bangsa kita, terlihat pada apa yang telah kita lakukan. Karena selama masa-masa yang telah kita lalui selama ini,
tidak ada seorang pun yang berani mengurangi atau menambahkan sesuatu padanya. Tetapi bagi setiap orang Yahudi, sepertinya sudah menjadi hal yang semestinya, bahkan sejak saat mereka dilahirkan, untuk menganggap buku-buku ini sebagai ajaran ilahi dan menaatinya, dan bila dirasa perlu, rela mati untuknya. Karena bukan hal yang aneh bagi para tawanan kita, baik dalam jumlah maupun waktunya, untuk menanggung segala macam siksa dan kematian di arena, sehingga mereka tidak akan mungkin mengucapkan sepatah kata pun untuk menentang hukum kita dan catatan yang memuatnya. Apakah Anda percaya? Saya tidak. Kenapa? Karena kalau mereka memang seperti itu, mereka tidak melakukan hal itu kepada Yesus. Nggak mungkin. Yesus adalah nabi yang dibuatkan untuk mereka setelah Musa. Jadi mereka harusnya menerima Yesus. Kalau mereka ikut kitab sucinya, mereka akan ikut Yesus. Mereka menerima Yesus sebagai nabi berikutnya setelah Musa. Mereka tidak kejadian. Gitu. Itu menjadikan bukti bahwa apa yang disampaikan orang ini tidak benar. Gitu. Bahwa Rabi Yahudi tidak seperti itu. Orang-orang itu tidak seperti itu. Gitu. Jadi ada kemungkinan mereka tuh memang merubah-rubahnya gitu guys. Ya. Lebih kepentingan dogmanya atau kepentingan ya sawatnya semata guys. Bisa jadi gitu kan. Nah, ini menurut kata orang. Nanti ingat ya, diubah-ubah bukan berarti semuanya. Mungkin ada beberapa bagian mereka tuh kurang selera atau kurang suka, mereka ubah bagian itu saja gitu, ya kan. Tapi tetap saja itu namanya perubahan dan nggak boleh dapat terhadap sebuah kitab suci yang berupa 100% firman dari Tuhan gitu kan logikanya. Orang Yahudi sendiri ya, Yosefus. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa tidak mungkin ada penambahan atau pengurangan yang dilakukan oleh penerjemah atau penyalin kitab Septuaginta tersebut. Nah, kembali kepada pernyataan Kodonditan di awal tadi itu ya, bahwa Septuaginta itu diubah atau dikoreksi oleh bapak-bapak gereja. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Septuaginta itu diterjemahkan pada abad yang ketiga. Ingat, kata-katanya adalah Septuaginta yang ditulis abad ketiga itu dikoreksi bapak gereja. Artinya koreksi itulah bermasalah. Ya. Artinya Septuaginta itu mungkin tidak bermasalah gitu. Ya. Tapi yang masalah adalah koreksi bapak gereja itu. Kenapa dikoreksi? Kalau memang meyakini itu benar, ya sudah. Nggak ada koreksi harusnya. Tapi kenapa ada koreksi? Ah, itu masalah di situ guys. Logika pikirnya kan. Kok sesuatu yang mereka anggap benar, Tuhan itu dikoreksi oleh bapak gereja. Artinya yang mengoreksi ini adalah yang salah guys. Sebelum Masehi. Pertanyaan saya adalah, bapak gereja yang mana yang hidup pada masa itu, pada abad ketiga sebelum Masehi? Karena yang disebut dengan bapak-bapak gereja ini adalah murid-murid para rasul. Jadi mereka inilah yang meletakkan dasar kekristenan awal. Nah, di sini kan pertanyaannya muncul kan, bapak gereja mana yang muncul? Gini ya, kita tahu ada pendiri Kristen. Nah, para murid ini dipanggil pertama kali sebagai Kristen di Antioquia. Nah, itulah momennya. Itulah bapak gereja yang paling awal, yaitu pendiri Kristen itu sendiri, guys. Jadi harus ngerti ya, ngomong bapak gereja berarti adalah termasuk dari lingkupnya, yaitu para pendiri Kristen yang mereka baru pertama kali murid itu disebut sebagai Kristen di Antioquia. Tahun berapa saya lupa guys, bukan salah 325 sebelum Masehi ya. Apa sesudah apa sudah Masehi gitu kan? Atau yang hidup pada abad ketiga sebelum Masehi. Karena bapak gereja ini yang disebut sebagai bapak gereja ini itu rentang waktunya adalah pada masa sejarah gereja awal, abad pertama sampai ke-6 Masehi. Jadi di sini tuduhan yang dilakukan oleh Kodonditan itu gugur dengan sendirinya. Karena ternyata yang menyalin kitab Septuaginta itu bukan bapak-bapak gereja, melainkan siapa? 70 rabi-rabi ya. Saya kan sudah sampaikan bahwa ya itu kan diterjemahkan ke bahasa Yunani. Baru setelah itu dikoreksi oleh bapak gereja. Nah,
kayak Udolita tidak menyebut kapan periodenya itu dikoreksi oleh Bapak Gereja gitu. Ya, dia cuma bilang bahwa coba kita ulang lagi ya, bentar. Coba kita ulang lagi, guys. Yesus di PB gitu. Itu dasarnya PL orang Kristen dari sini gitu. Tapi ini sudah mengalami koreksi oleh bapak-bapak gereja. Istilahnya sudah mengalami apa ya? Perubahan yang bisa dikatakan menjadikan seolah-olah Septuaginta ini berbicara mengenai Yesus di PB gitu. itu juga sempat dijadikan Gak ada ngomong tahun kan? Coba kita ulang lagi ya dari awal. Oke. Sekarang saya punya kitab ini, Septuaginta. Ya. Hmm. Septuaginta ini adalah terjemahan ke dalam bahasa Yunani dari ini. Dari Ini tanah yang bahasa Ibrani kan? tanah diterjemahkan menjadi bahasa Bahasa Yunani. Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Oke. Ini yang menjadi PL-nya orang Kristen. Dasarnya PL orang Kristen dari sini gitu. Tapi ini sudah mengalami koreksi oleh bapak-bapak gereja. Istilahnya sudah mengalami apa ya? Perubahan yang bisa dikatakan menjadikan seolah-olah Septuaginta ini berbicara mengenai Yesus di PB gitu. Itu juga sempat dijadikan reactionnya ke Kodondi, bahwasanya Kodondi berpendapat atau berasumsi itu sudah dikoreksi bapak-bapak gereja. Bisa dibuktikan nggak nih? Oke, nanti saya buktikan. Sekarang saya mau buktikan dulu tadi yang Yesaya 7:14 Oke, ya. oke. Nah, ya, Donita tidak nyebut tahun kan? Tapi pada fase itu hingga sekarang ada koreksi terhadap bapak gereja gitu guys. Bukan ngomong tentang tahun tertentu gitu kan. Kenapa di Yesaya 7:14 kata Ha'al mah diterjemahkan menjadi Parthenos? Kenapa di Keluaran 2 ayat 8 menjadi Neanis? Kenapa tidak konsisten? Ini gue tunjukin di sini. Nah ini. Di sini Yesaya 7 ayat 14 nih. Di sini ada kata-kata Parthenos. Oke. Ya, ini tulisan ini Parthenos nih. Di sini apa jadi? Virgin. Iya. Ya kan? Sedangkan di Keluaran ini diterjemahkan dari kata Halma ya. Sedangkan kalau kita keluaran 2, nah ini di Keluaran 2 ayat 8. Kata yang sama Halma diterjemahkan menjadi apa? The young woman. Nih, Neanis. Ini bukan Parthenos. Ini yang woman. Kalau ini kan mungkin nggak ada hubungan lah ya, nggak bisa dijadikan nubuat. Tapi kalau Yesaya kan enak banget tuh. Ada perawan yang akan punya anak disebut Immanuel. Di Matius 1:23 disebutnya Yesus juga akan dinamakan Immanuel. Padahal di seluruh PP nggak ada orang manggil Yesus Immanuel gitu. Nggak ada. Jadi penulis Matius mengutip dari Yesaya 7:14 yang ada di sini, karena di sininya menggunakan Parthenos, jadi Matius 1:23 menerjemahkannya anak darah. Oh, oke. Ya. Jadi kalau begitu, PL-nya orang Kristen sama nggak dengan tanahnya Yahudi? Pendapat yang pertama Sekali tadi, lagi ya, itu dia tidak menyebut abad atau tahun. Di bapak gereja itu bisa dari awal atau bapak gereja kemudian. Itu logika berpikirnya guys. Alkitab atau Alkitab sudah diubah-ubah ini tadi itu juga rabi-rabi Yahudi. Nah, tuduhan pemalsuan Alkitab atau Alkitab sudah diubah-ubah ini tadi itu juga gugur dengan adanya penemuan gulungan naskah Laut Mati di Gua Qumran di abad 20 ini. Di mana Ingat, yang ditemukan bukan hanya itu, tapi ada Injil Barnabas, Injil Apokrif dan sebagainya. Jadi harus mereka tuh anehnya demi dogma ya, karena dogma membuang Injil Barnabas dan Injil Apokrif misalnya. Jadi padahal sama-sama metodologi ditemukan dan ini kira-kira adalah katanya tulisan Lukas, Matius. Padahal tidak ada salah terima guys. Jadi mereka ini tidak pernah berpikir secara objektif, tapi subjektif. Ketika Bapak Gereja sudah menentukan dogma, artinya setiap Injil temukan itu harus sesuai dengan dogma yang mereka telah susun, yang sesuai selera mereka guys. Kalau tidak sesuai dengan dogma, walaupun itu masuk akal, karena mereka tidak berpikir kritis dan membandingkannya, sehingga mungkin mereka tidak tahu itu masuk akal apa tidak, akhirnya mereka tolak. Karena bertentangan dogma guys, di situ tak masalahnya kan. dari total 584 naskah yang ada yang ditemukan dari 11 gua, itu ada 127 naskah kitab perjanjian lama, kecuali kitab Ester. Jadi semua perjanjian lama itu lengkap ada di sana, kecuali kitab Ester.
Dan setelah diteliti, itu tadi itu ya, semua naskah itu yang paling tua berasal dari abad ketiga sebelum Masehi. Ini 100 tahun lebih tua daripada orang-orang Esseni yang hidup sekitar tahun 200 sampai 150 sebelum Masehi. Jadi ini fakta sebenarnya mengenai Gua Qumran. Nah, menariknya dari dalam gua ketujuh ditemukan 19 fragmen dalam bahasa Yunani dari kitab Perjanjian Lama. Dan salah satunya ini adalah potongan Injil Markus pasal 6 ayat 52 sampai 53. Nah, kemudian setelah dibandingkan oleh teks Masorah atau teks Masoret yang usianya lebih muda 1000 tahun, ternyata tidak ditemukan perbedaan yang cukup berarti. Jadi perbedaan-perbedaan ditemukan itu hanya perbedaan penulisan huruf. Jadi dari awal sudah salah metodologinya. Ya, betapa terjaganya Quran. Nabi Muhammad itu menyampaikan firman Tuhan, firman Allah, lalu dihafal, cetak para sahabat pengikutnya, lalu dituliskan turun-temurun hingga zaman kita. Itu baru benar. Ya harusnya kan ada seperti itu juga. Yesus mau ngomong, ya menyampaikan firman Tuhan, dihafal, catat, lalu tuliskan turun-temurun. Tanpa ada masukan satupun unsur kesaksian manusia selain Yesus. Harusnya kan begitu. Karena kalau ada kesaksian manusia selain Yesus, itu maksudnya adalah bukan di kitab suci, tapi kayak di Islam itu sebenarnya sebagai hadis, kata sejarah, ya, yang di luar firman Tuhan, gitu. Itu lagi yang pikirnya guys. Jadi sehingga kitab suci itu tetap jadi suci, tetap masih 100% firman Tuhan, bukan mencampur lagi dengan kesaksian manusia. Tapi kalau digabung ya kacau jadinya. Ada mereka ada Quran dicampur hadis, itu kan gado-gado, bahaya guys. Ini bukan begitu cara menyusun kitab suci gitu kan. Contoh ya, penulisan kata Hasaremot dalam Yeremia pasal 31 ayat 38 sampai 40. Sebenarnya kata Hasaremot itu tidak ada artinya dalam bahasa Ibrani. Yang ada artinya adalah Hasademot yang berarti lembah atau tanah datar. Nah, ketika menerjemahkan ini, tim Masorah itu tidak menghilangkan kata aslinya dalam bahasa Ibrani. Namun mereka menggantinya, kemudian memberikan penjelasan kenapa itu diganti. Karena kata ini tidak ada artinya, yang ada adalah kata ini. Ini hanya... Nah, itu kan bahaya, mengganti-ganti kata gitu. Di Quran tidak pernah begitu. Kalau ada kata tidak dapat ada artinya seperti alif lam mim tetap tidak diubah. Itu saya sudah mengubah guys. Anda bayangkan di Quran ada kata alif lam mim yang nggak ada artinya, ya. Tapi tidak diubah guys. Anda bayangkan itu diubah. Ini terbukti mereka mengubah itu. Walaupun mereka dengan dalih ngeles mengatakan bahwa itu adalah tidak ada artinya, tetap mengubah. Harusnya kan tersebut itu tidak boleh diubah satu titik pun, nggak boleh. Dihapus diubah satu titik pun nggak boleh guys. Nah, ini udah fatal kesannya itu kan. Apapun rasanya, sebuah kitab suci, firman Tuhan itu tidak boleh diganti-ganti, apapun rasanya ya kan. Tapi itu kejadian gitu. Dan sekali lagi terbuktilah Quran bahwa memang kitab sebelumnya sudah dibawa oleh manusia dengan asal apapun, termasuk tadi asalnya adalah karena tidak ada artinya gitu kan. Karena fragmen-fragmen tersebut sudah usang, jadi susah membedakan antara res huruf R dengan dalet huruf D. Itu kan. Nah, itulah bahayanya kalau ditemukan huruf menjadi tidak jelas gitu kan. Nah, mereka dengan Quran dihafal, dicatat dengan banyak orang. Jadi tidak ada istilah ini huruf R atau huruf ini ya, nggak ada. Semuanya sama guys. Kan metodenya ya dihafal dan ditulis rame-rame bareng-bareng gitu guys. Sehingga tidak hampir mustahil untuk seperti tadi itu kejadiannya, nggak mungkin. Oh ini huruf apa ya, ragu-ragu nggak ada di
di Quran tidak ada hal seperti itu gitu kan. Semuanya adalah suatu kepastian. Karena mereka betul-betul mendengar, menghafal dan mencatat dari apa yang Nabi katakan tanpa ada mereka berani nambah-nambah atau kurang. Walaupun tidak ada artinya, mereka tetap menuliskan apa adanya guys. Firman Tuhan itu gitu kan. Kan agak mirip ya. Kalau dilihat tulisan tangannya itu memang agak mirip. Jadi seperti itu proses penyalinan. Makanya itulah gunanya hafalan. Kalau Anda ragu dengan tulisan, ada bunyi yang jelas di dalam kepala Anda. Jadi guys, orang-orang yang suka meremehkan hafalan ya, itu menjadi penting kan? Penting. Saya hafal Quran. Kalau saya ragu dengan tulisannya, ini huruf ini apa ini ya? Kan ada hafalan. Jadi kalau hafalan kan mengoreksi tulisan, itu logika berpikirnya guys. Gitu kan. Itu hanya perbedaan yang tidak seberapa karena teks aslinya masih ada dan hanya diberi penjelasan. Nah, ini merubah-rubah satu titik pun itu masalah gitu. Ini kitab suci. Makanya betul Allah mengatakan bahwa kitab suci sebenarnya itu tidak dijaga. Itu tadi ada ini ragu-raguan, ini huruf apa ya? Kan tidak terjaga dan Tuhan tidak menjaga itu. Lihat Quran. Bagaimana cara Tuhan menjaga Quran? Itu dengan dihafal dan ditulis dan diwariskan turun-temurun. Nah, seperti yang ditemukan. Sehingga kalau ditemukan, tentu tulisannya mungkin sudah lecek, udah becek gitu kan, udah lecek, udah susah dibaca gitu. Makanya terjadi ini huruf apa gitu ya, lagu-lagu guys. Itulah banyak kalau kitab suci itu bukan dihafal dan diwariskan, ditulis turun-temurun, tapi ditemukan guys. Mengenai teks Qumran dan perbandingannya dengan teks Masorah. Mengenai The Dead Sea Scroll, saya punya bukunya. Saya punya The Dead Sea Scroll. Ini yang pertama dan yang kedua ada ini. Dan ada beberapa buku sih yang saya pakai tadi itu dari arkeologi dan sejarah Alkitab ini. Saya tadi juga ambil dari buku ini dan juga buku yang lain. Yang kedua mengenai perbedaan arti dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Indonesia berdasarkan LAI, ya, terjemahan LAI. Saya tadi sudah catat di mana catatan saya ya. Nah, perbandingan yang dilakukan oleh Kodonditan tadi itu adalah Yesaya 7 ayat 14. Kata Ibraninya itu ha'almah. Kenapa kemudian berbeda gitu ya? Ha'almah dalam Septuaginta, Yesaya 7 ayat 14 itu diterjemahkan dengan partenos. Sedangkan dalam Keluaran 2 ayat 8, ha'almah diterjemahkan dalam Septuaginta itu neanis gitu ya. Nanti saya akan menjelaskannya. Saya punya ini Biblia Hebraika. Ini kitab Perjanjian Lama, ada jilid 1, jilid 2 ya. Mari kita melihat mengenai apa yang disampaikan oleh Kodonditan tadi itu. Nah, ha'almah dalam Yesaya ini diterjemahkan partenos. Nah, ha'almah sendiri ini di sini diartikan dengan young woman atau virgin. Sedangkan partenos itu dalam Septuaginta di sini artinya a maiden atau a virgin. Sebenarnya ini apa ya? Saya bingung kalau ini dibilang ini berbeda gitu ya. A young woman itu artinya kan gadis muda. Kemudian a maiden itu juga seorang gadis. Bedanya di mana gitu ya? Gadis muda dengan perempuan muda. Oh maaf, young woman itu artinya adalah perempuan muda. Perempuan muda dengan seorang gadis itu bedanya di mana sih? Gadis, kalau ngomong gadis itu berarti masih perawan, ya, belum nikah gitu guys. Ngerti nggak? Ngomong gadis berarti belum nikah, ya. Perempuan muda itu orang masih ragu, gitu. Perempuan muda, Anda bayangkan coba. Konasinya tuh tidak bisa bedakan apakah ini sudah nikah atau belum, ya. Perempuan muda, karena ada nikah muda. Tapi gadis muda
nggak mungkin nikah gitu. Anda masih gadis atau ganja atau janda, artinya Anda adalah pasti perawan atau belum nikah, atau setidaknya orang tahu itu belum nikah. Kalau perawan kan orang nggak tahu guys, bisa disembunyikan. Tapi kalau mau gadis itu pasti Anda belum nikah. Tapi kalau perempuan muda, apa coba? Belum tentu ada belum nikah gitu. Perempuan muda artinya adalah perempuan atau wanita yang berusia muda. Beda dengan gadis ya. Gadis sudah pasti masih perawan, bukan pasti perawan ya, karena itu bisa sembunyikan, tapi sudah pasti belum nikah, guys. Itu bedanya. Makanya lebih tepat itu adalah gadis, bukan perempuan. Ya. Saya baru nikah pertama kali, itu udah nikah tuh istri saya itu orang sebut tentu dengan sebutan perempuan muda, tapi nggak gadis lagi, kan sudah nikah, guys. Jadi Juli membedakan antara gadis saja dengan perempuan muda nggak bisa, guys. Ini kacau sekali kan cara pikirnya. Kan sama ya, perempuan muda itu kan juga gadis. Gadis itu kan juga perempuan muda. Kemudian virgin, seorang. Kalau ibunya di Juli nih nikah muda, saya nggak tahu ya ibunya nikah muda atau gimana, atau mungkin nikahnya udah tua gitu kan, alias perawan tua. Tapi kalau ibunya di Juli misalnya nikah muda, itu akan disebut perempuan muda. Walaupun sudah nikah gitu. Tapi kalau gadis pasti belum nikah, guys. Jadi itu bedanya gitu. Perempuan muda itu tidak dapat dipastikan apakah dia tuh sudah nikah atau belum, ya. Tapi kalau gadis pasti belum nikah, guys. Perawan. Nah, dalam LAI diterjemahkan perempuan muda. Sebenarnya tidak ada yang salah di sini ya. Ya, Ada yang salah di situ, ya. Kalau tepat itu ya harus dikatakan gadis muda, bukan perempuan muda. Tadi kita ngomong tentang perawan, ya, gitu. Tentang orang yang masih belum nikah, itu gadis sebutannya. Mau gadis muda, gadis tua, tetap perawan. Ada gadis tua yang belum nikah hingga umur 40. Itu pasti gadis namanya. Meskipun dia belum udah umur 40 gitu. Tapi perempuan muda itu belum tentu sudah nikah, belum tentu sudah nikah atau belum gitu. Jadi perempuan muda ini susah untuk dipastikan nikah atau belumnya gitu. Makanya nggak tepat untuk sebutan virgin. Virgin untuk perawan itu lebih tepat diasosiasikan dengan gadis, guys. Mau muda mau tua, seperti gadis gitu kan. karena perempuan muda itu adalah gadis dan mereka juga perawan, masih perawan. Kalau disebut perawan, ya berarti gadis, ya perempuan muda, gitu ya. Nggak ada bedanya sebenarnya. Nah, kemudian di dalam Keluaran 2 ayat 8, kita Nggak ada bedanya, guys. Luar biasa kan. Dia belajar bahasa di mana gitu kan. Ini buat saya apa guys ya? Buat saya itu miris gitu kan. Makanya saya katakan ya, kita harus belajar bahasa yang baik dan benar untuk dapat memahami tafsir suatu tekstual gitu. Kalau ini tidak dapat memahami arti bahasa, memahami yang benar kata per kata, ini kan dia akan sulit untuk menemukan kebenaran gitu kan. Akan kacau logika berpikir nanti, guys. Menyamakan antara gadis dengan perempuan, guys. Luar biasa gitu kan. lihat di dalam Keluaran 2 ayat yang ke-8. Nah, dalam Keluaran 2 ayat yang ke-8 ini, hak almah, tadi ya sudah saya jelaskan ya, artinya a young woman atau perempuan muda dan virgin. Namun dalam Septuagintanya itu diterjemahkan dengan neanis. Neanis artinya itu juga young woman. Artinya juga perempuan muda. LAI menerjemahkannya dengan gadis. Salahnya di mana? Saya bingung kalau ini dikatakan bahwa ini adalah salah, ini perbedaannya
sangat kelihatan ya gitu ya. Ini diubah-ubah. Yang mana yang diubah? Loh, ini Alkitab Ibrani punyanya orang Yahudi masih sama dengan kitab kami, dengan LAI itu masih sama. Jadi tidak ada yang beda di sini ya. Kalau kita mampu membedakan gadis dengan perempuan muda, gadis muda, perempuan muda, Anda sebaiknya balik lagi ke SD, guys. Itu penting sekali ya. Di SD Anda akan diajari tentang pelajaran bahasa Indonesia. Akan diajari lagi apa beda perempuan muda, apa beda dengan gadis. Itu akan diajari lagi gitu. Tidak, seperti ini jadinya, guys. Yang kedua tadi itu ada mengenai ruah dalam Kejadian pasal yang pertama. Gitu ya. Loh, ini ruah kok yang di sini diterjemahkan roh, yang di sini diterjemahkan sebagai angin, yang di sini diterjemahkan sebagai ini. Jadi gini loh ya, bahasa Ibrani, Yunani ini satu kata ini memiliki banyak makna, banyak arti, tergantung konteksnya sedang berbicara apa. Contoh nih ya, contoh. Dalam bahasa Ibrani ada kata levav. Levav itu artinya adalah hati, jantung, dan perasaan. Dalam penerjemahan Alkitab, jelas juga harus memperhatikan konteksnya. Iya, dilarikan ujungnya mana? Ke dogma. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Gitu-gitu, guys. Konteksnya ke situ, itu masalahnya gitu. Nah, dia artikan sesuai dengan konteks betul-betul secara tekstual gitu. Saya sih sampaikan ya, konteks kita harus mengartikan suatu teks, kata atau kalimat itu sesuai dengan konteksnya, dengan pemahaman bahasa yang benar dan logika, bukan ke dogma larikan gitu. Tapi kalau disesuaikan dengan dogma, bukan dengan logika dan pemahaman bahasa yang benar, kacau ya guys. Yang nggak bisa kalau konteksnya hati diterjemahkan jantung, karena fungsinya berbeda, organnya juga berbeda. Nah, jantung diterjemahkan perasaan juga nggak bisa gitu, nggak sama. Jadi tergantung konteks gitu ya. Iya, itu konteks tentang jantung atau hati itu perasaan. Tapi konteks contoh kayak Yesus bilang akulah guru dan tuan. Konteksnya kan Yesus sedang menjelaskan bahwa dia adalah guru dan tuan. Kok kita balik jadi tuan guru gitu. Ngerti nggak? Dan dia adalah manusia, bukan Tuhan. Manusia, semua manusia tuh. Jadi kata yang sebanding dengan guru adalah tuan. Karena akulah guru dan tuan, artinya itu equal, sebanding. Tuhan tidak ada bandingannya. Kalau ada ngomong akulah tuan titik berarti. Gitu ngerti ya? Makanya tapi mereka karena konteksnya mereka ada dogma, mereka kan Tuhan, mereka ubah di Tuhan. Itu masalah di situ deh. Contohnya ya, itu baru masalah. Kali ini kita yang dia bilang tentang jantung hati itu belum ada masalah situ. Tapi ketika sudah menyangkut konteksnya itu tentang yang bisa dikaitkan dengan dogma, mereka akan kaitkan, mereka akan ganti itu. Contohnya Tuhan di Alkitab zaman lama, mereka ganti dengan kata Tuhan di Alkitab zaman baru, guys. Nah, ini harus melihat sisi itu. Begitu pula bahasa Yunani. Jadi begitu ya. Bukan berarti, oh ini kok diterjemahkan begini, oh ini kok diterjemahkan begini. Jadi ya masalah. Kalau kita membaca, siapa kamu nikahi? Yang kamu nikahi adalah gadis atau perempuan muda. Kalau dia jawab gadis, oh kamu masih dapat yang perawan gitu kan. Kalau dia nikahi perempuan muda, orang bertanya lagi, perempuan muda masih perawan atau tidak? Pasti begitu. Karena kata perempuan muda itu harus ditanyakan lebih jauh lagi. Perempuan mudanya janda atau gadis. Jadi kalau ngomong gadis, udah pasti bukan janda. Ngomong janda, berarti bukan gadis. Itu muda itu masih banyak masih kelompok general gitu guys, ngerti ya? Ngerti ya? Kayak laki-laki muda. Laki-laki muda itu belum tentu dia masih perjaka. Jadi kalau udah bilang perjaka atau sudah duda, orang ngerti. Oh, perjaka berarti belum nikah. Duda berarti sudah nikah. Kalau laki-laki muda belum tentu, belum tahu kita ya. Jadi kayak itu kelompok generalnya gitu guys. Makanya kata tepat adalah gadis, bukan perempuan muda, atau perjaka, bukan laki-laki muda guys. Teks dan konteks itu tidak boleh dipisahkan. Dan kemudian
penting untuk melihat konteksnya apa. Kenapa kata yang sama diterjemahkan berbeda? Karena bisa jadi konteksnya memang berbeda. Begitu. Ya, itu konteksnya sama. Ngomong tentang perempuan yang masih perawan. Kenapa kok dilarikan jadi general? Itu berpemuda yang masih ambigu. Kenapa nggak langsung strike itu adalah gadis muda, selesai guys, gitu kan? Bahkan nggak usah pakai kata muda deh, gadis saja cukup itu, ya kan? Untuk mengatakan bahwa ia masih perawan. Jadi begini ya, ini tanggapan saya. Semoga banyak orang yang paham, orang Kristen secara khusus, mungkin yang bingung-bingung gitu ya, mendengarkan Gimana kita nggak bingung? Di Julia bisa membedakan antara gadis dengan perempuan muda, gitu kan? video dari Kodonditan ini karena ada banyak orang yang meminta saya untuk mengklarifikasinya karena oh ini gimana yang betul, ini yang mana gitu ya. Nah, ini yang benar seperti yang saya sampaikan. Guys, orang yang pernah belajar bahasa Indonesia di sekolah SD itu pasti akan bingung dengan kalimat pernyataan argumentasi dari si Yuli gitu kan. Ini abang atau om nggak pernah belajar waktu dulu sekolah tidur mungkin ya. Kok begini gitu kan. Membedakan antara gadis dengan muda ini nggak mampu gitu guys. Ini kacau-kacau ya. Oke, ini mungkin sekian dulu aja video kita ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.